Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, anak soleh sareng soleha. Kumaha kabarna? Damang sadayana. Alhamdulillah, apabila semuanya sehat. Nah, hari ini pembelajarannya bahasa Sunda. Nah, sekarang kita mau ke materi. Namun sebelum kita ke materi, seperti biasa, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu, marilah kita dipersiapkan anak soleh-soleha buku paketnya, lalu disiapkan pensilnya, lalu disiapkan penghapusnya. Sudah siap? Nah, yuk kita langsung ke materi. Materi kali ini nyeritakan kejadian sesuai dengan gambar. Jadi kita menceritakan nih kejadian sesuai dengan gambar. Nah, anak soleh-soleha bisa dibuka halaman 54. Di sini ada menceritakan kejadian. Nah, kita tuh menceritakan kejadian sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi kita tuh menceritakan yang digambar, misalnya ada di sini contohnya ada gambar perempuan sedang bawa buku. Berarti ceritanya di sini Penny mawa buku ka ruangan hareup. Penny rek maca buku carita. Nah, berarti betul nggak? Di sini namanya Penny bebas ya. Dia membawa buku mau ke ruangan depan. Penny ingin membaca buku cerita. Betul sesuai dengan kejadian sesuai dengan gambar? Nah, betul. Ada lagi kita lihat yang di paling bawah gambarnya. Penny rajin bebersih. Bumi Penny jadi sehat. Keluargana oge sehat-sehat. Nah, betul nggak? Penny-nya lagi bersih-bersih. Betul. Rumahnya jadi sehat tidak, kelihatannya kalau bersih. Betul. Dan keluarganya juga ayah bunda jadi sehat-sehat juga. Jadi menceritakan kejadian sesuai dengan gambar. Bisa bebas, tidak mesti namanya harus sama. Dan yang terpenting menceritakan kejadian sesuai dengan gambar itu menceritakan apa yang ada di gambar. Dan yang terpenting lagi, apabila menceritakan kejadian sesuai di gambar, kita harus hafal kosakatanya. Jadi kita harus banyak nih kosakata hafalan bahasa Sundanya. Anak soleh-soleha bisa dilihat di kamus. Bisa cari referensi kata-kata yang kira-kira tepat untuk kejadian yang ada di gambar. Seperti itu. Jadi anak soleh-soleha tahu betul kejadiannya benar-benar memang yang ada di gambar. Jadi jangan asal menceritakan. Misalnya gini, gambarnya tentang anak membawa buku, tapi anak soleh-soleh malah menceritakan tentang anak yang lagi bermain. Jadi menceritakan sesuai dengan gambar. Jadi seperti itu ya anak soleh-soleha. Nah, di sini juga ada contohnya. Misalnya gini. Ada gambar ibu perempuan lagi motong apa itu, kelihatannya motong wortel. Nah, lagi masak. Kalau wortel itu buat masak apa ya? Masak sayur sop bisa. Jadi di sini kalimatnya ibu nuju motongan wortel di dapur. Ibu bade masak sayur sop. Betul nggak? Kalimatnya, ceritanya sesuai dengan gambar. Nah, betul kan? Nah, coba kita lihat gambar yang kedua. Ada anak-anak nih bawa tas bersama-sama, kira-kira mau kemana ya? Nah, di sini ada ceritanya namanya Melan. Melan sareng babaturan bade angkat ka sakola babarengan. Nah, mereka mau pergi ke sekolah karena bawa tas bersama-sama. Betul sesuai dengan gambar? Betul. Yang ketiga kita lihat nih ada anak lagi bermain bola. Jehia nuju ulin bal di lapangan sarang babaturana. Betul nggak lagi main bal? Betul. Jadi menceritakannya tuh benar-benar sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi jangan asal bercerita. Kita amati dulu nih gambarnya apa, baru kita buat ceritanya. Terus yang terpenting harus banyak hafalan kosakata bahasa Sundanya. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu lihat kamus bahasa Sunda,
anak soleh-soleha biar dihafal. Jadi bisa, jadi apabila sudah sering kita menghafal kosakata jadi terbiasa. Jadi anak soleh-soleha nanti jadi bisa deh mengartikan tentang bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Seperti itu anak soleh-soleha. Nah, kita sudah menyimak materi pembahasan tentang menceritakan kejadian sesuai dengan gambar. Nah, sekarang kita ke latihannya. Anak soleh-soleha boleh dibuka buku paketnya halaman 56. Nah, di sana ada latihan. Caritakeun kejadian di handap ieu luyu jeung gambar. Jadi menceritakan kejadian di bawah ini sesuai dengan gambar. Di sana ada gambar ke-1, kedua, ketiga. Gambar pertama itu ada gambar anak perempuan yang sedang memakai sepatu. Yang kedua ada ibu sama anak. Nah, dia tuh kayaknya baru pulang dari mana mau hendak ke rumah. Yang ketiga ada ibu yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, anak soleh-soleha boleh menulis kejadian sesuai dengan gambar. Nanti apabila sudah mengerjakan, jangan lupa hasilnya dipoto dikirim ke Bu Fitri ya. Nanti Bu Fitri tunggu, oke? Alhamdulillah selesai sudah materi pada pagi hari ini. Ibu guru tak bosan-bosannya menyampaikan kepada anak soleh-soleha jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, rajin cuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan sempatkan berolahraga ya anak soleh sareng soleha. Mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi Ibu ada beberapa yang masih kurang paham ataupun anak soleh-soleha masih kurang dimengerti. Nanti boleh tanyakan ke Ibu guru langsung ya. Nanti Ibu akan jelaskan kembali. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak soleh sareng soleha.